warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Briantika. Nah, kali ini kita akan melanjutkan tutorial pembuatan video pembelajaran untuk anak usia dini melalui PowerPoint. Sebelum kita lanjutkan, tolong minta bantuannya ya untuk di like dan subscribe. New slide, kita pilih blank. Nah, ini akan tampil atau akan menambah slide. Saya ingin mengubah backgroundnya ini. Backgroundnya saya ingin mengubah menjadi saya beri gambar. Caranya klik kanan, format background. Kita pilih background dari file yang sudah saya miliki. Tempatnya di sini, picture or texture file di sini. Kemudian kita pilih file. Nah, saya ingin merubahnya menjadi background ini. Kita insert. Kemudian, saya ingin menutup ini. Hitam-hitam yang ada di bawah ini akan saya tutup. Kita tambah. Oh, maaf. Kita kurangi saja sampai hitam-hitamnya tidak terlihat. Nah, seperti ini. Buttonnya saya jadikan min 10. Jadi biar tulisan yang ada di bawah tadi hilang. Kemudian kita close. Nah, jadi seperti ini. Kemudian saya ingin menuliskan tema. Caranya sama dengan tadi, kita menggunakan word art. Saya ingin merubah jenis tulisannya. Kita pilih jenis sesuai dengan keinginan kita. Dan saya ingin merubah warnanya. Warnanya saya ganti warna merah. Dan tepinya saya ganti warna putih. Tebalannya juga saya tambah menjadi 2. Dan saya ingin menambah ukuran fontnya. Saya pilih 72, 80 saja. Kemudian saya ingin menambahkan tulisan lagi. Saya inginnya copy paste saja. Bisa kita copy paste dari tulisan ini. Tema ini kita aktifkan secara garis tepinya ini menjadi garis yang tidak putus-putus. Kita klik kanan, kita copy. Klik kanan lagi di sini, kita paste. Yang salah satu saya ganti tulisannya menjadi tanaman. Tapi jenis tulisannya saya tidak suka kalau sama. Saya pengen rubah tulisannya atau rubah jenis tulisannya. Bisa kita rubah sesuai dengan keinginan kita. Saya ingin merubahnya seperti ini. Kemudian saya ingin mengganti warnanya. Di format, di pilihan teks ini kita bisa merubah warna yang ingin kita ganti. Saya ganti warna hijau karena tanaman itu dominan ke warna hijau ya teman-teman.
Untuk menyesuaikan tempat, kita bisa mengaktifkan tulisan, kemudian kita bisa geser ke kanan atau ke kiri atau ke atas. Itu sesuai dengan keinginan kita masing-masing. Oke, untuk slide yang kedua menurut saya sudah cukup. Kita bisa menambahkan slide ketiga. Caranya sama dengan yang tadi. Kita new slide, kita pilih yang blank. Kita atur background sesuai dengan keinginan kita. Ini untuk slide yang ketiga. Di dalam slide ketiga ini saya akan memberikan tulisan tentang subtema tanaman, subtema apa yang akan kita bahas dalam video ini. Di sini saya akan membuat tulisan yang berada di dalam kotak. Caranya kita klik insert, kita pilih save, kemudian saya memilih panah. Nah, sampai muncul tanda plus seperti ini. Kita tekan dan kita tarik. Jika menurut kita sudah cukup, kita lepas. Bagaimana cara kita untuk memberikan tulisan pada kotak ini? Kita klik kotak tersebut, kemudian kita pilih save, pilih text box. Nah, di sini kita bisa menuliskan apa yang kita inginkan. Untuk mengubah jenis tulisan atau ukuran tulisan, kita kembalikan ke home, kemudian kita ganti tulisan sesuai dengan yang kita inginkan. Saya ingin mengubah warna tulisan ini menjadi warna, saya ganti warna hitam. Kemudian panah ini akan saya ganti warnanya. Caranya kita aktifkan panah sampai muncul titik-titik seperti ini, kemudian kita pilih format. Kita bisa ganti di sini sesuai dengan apa yang kita inginkan. Misalkan saya memilih warna yang seperti ini. Nah, jadinya seperti ini ya teman-teman. Kemudian saya ingin menampilkan gambar buah-buahan di sebelah kanan tulisan. Caranya klik insert, picture, kemudian saya pilih gambar buah-buahan. Nah, ini kita kecilkan. Kemudian di bawahnya saya akan membuat tulisan yang sama seperti ini, namun bentuk panahnya berubah menjadi ke kiri. Kita bisa copy ini, kita copy, kemudian kita paste di bawahnya, kita tarik ke bawah, kemudian kita bisa edit tulisannya. Nah, saya ingin mengganti tulisannya menjadi sayuran, dan saya ingin mengubah panah ini menjadi ke kiri atau ke sebaliknya. Kita pilih format, kita pilih edit box, kita ganti panah yang menghadapnya ke. Kemudian saya ingin menampilkan gambar sayuran di depannya panah ini. Caranya sama, klik insert, kemudian picture, kita pilih gambar sayuran. Karena di sini
tepinya masih ada putih-putihnya, saya ingin menghapusnya atau kita crop. Kita ambil gambar sayurnya saja. Caranya, saat gambar ini aktif, kita pilih format, kemudian crop, kita pilih crop sampai muncul garis hitam seperti ini. Kita tarik dengan cara menekan mouse. Jika sudah sesuai dengan keinginan kita lepaskan. Jika sudah, atau kita klik di bagian luar, jadi hilang. Saya ingin mengecilkan, kita tarik dan tahan mouse, kemudian kita lepaskan. Jika masih terlalu besar, kita bisa mengaturnya sesuai dengan keinginan kita. Oke, untuk slide yang ketiga menurut saya sudah cukup, dan saya ingin menambahkan slide yang keempat. Nah, di sini saya akan mengawali atau membuka tentang pembahasan buah-buahan. Kenapa saya memilih memasukkan gambar saat di background dengan cara klik kanan kemudian format background? Kenapa kok tidak menggunakan insert kemudian picture? Jika saya memasukkan background menggunakan insert kemudian picture, itu gambarnya bisa kegeser-geser. Misalkan kita tidak sengaja mengeklik kemudian kita menggesernya, itu biasanya gampang kegeser. Kalau kita menggunakan klik kanan format background itu tidak akan atau tidak bisa digeser ke kanan atau ke kiri. Beda lagi kalau saya memasukkan gambar ini melalui insert picture, nah jadinya seperti ini. Ini jika kita tidak sengaja kegeser-geser, ini bisa berubah. Tapi kalau menggunakan klik kanan seperti yang tadi, itu tidak akan bisa digeser. Jadi background akan tetap seperti itu. Di sini saya akan memberikan tulisan. Caranya sama seperti tadi, insert, word art, kita pilih salah satu, kemudian kita ketik. Mari kita belajar. Ini saya ganti tulisannya. Saya ubah warnanya menjadi warna kuning. Kemudian saya ingin menambahkan tulisan lagi. Untuk mempercepat membuat tulisan, saya copy ini, klik kanan, copy, kemudian kita paste di sini. Namun saya ingin mengubah kata-katanya. Kemudian saya menambahkan gambar buah. Untuk teman-teman, jika ingin memasukkan gambar pada slide PPT yang ingin digunakan sebagai video pembelajaran, agar belakangnya itu tidak terlihat background putihnya, tolong diusahakan untuk memasukkan gambar yang bertipe PNG ya, bukan JPEG. Jadi belakangnya itu transparan. Oke, menurut saya sudah cukup. Saya ingin menambahkan slide berikutnya. Di
sini yang paling pertama saya akan membahas tentang buah apel. Saya ingin memasukkan gambar buah apel. Ini sudah pas. Kemudian saya ingin membuat tulisan apel. Saya menginginkan tulisan tersebut berada di dalam kotak. Kita buat kotaknya dulu melalui insert, kemudian save. Kita pilih kotak yang atau bentuk yang kita inginkan, kemudian kita atur warnanya. Nah, saya ingin menuliskan kata apel, namun saya tidak menggunakan text box, tapi saya menggunakan word art karena nanti tulisan ini akan saya buat menjadi animasi bergerak satu-satu. Saya pilih word art, pilih insert. Nah, sini saya inginkan ukurannya juga akan saya besarkan supaya terlihat jelas. Untuk penataannya silahkan sesuaikan dengan keinginan. Jangan lupa untuk menggerakkan atau memindah tempat ini. Jangan lupa untuk mengaktifkan terlebih dahulu. Jika A tidak aktif, kita tidak akan bisa memindah hurufnya. Jadi tolong diaktifkan dulu sampai garisnya ini tidak putus-putus. Ketika garis putus-putus, ini tidak akan bisa dipindahkan, kecuali kita klik dulu di garisnya sampai garis tersebut menjadi garis yang sempurna. Kita bisa menggesernya ke kanan, ke kiri, atau ke atas. Kemudian saya ingin mengubah warna ini menjadi warna merah. Tepinya saya ganti menggunakan warna hitam. Untuk menulis apel, kita bisa langsung kopas di sini. Kita copy, kita paste. Kita ganti huruf P, kemudian kita sesuaikan tempatnya sampai menurut kita pas. Kemudian saya paste lagi, saya ambil dan geser, saya ganti huruf P, kemudian saya paste lagi, yang terakhir saya ganti huruf H. Kita bisa memindahkannya dengan panah. Jika kita merasa kesulitan untuk memindahkan menggunakan kursor, kita bisa memindahkannya menggunakan panah kanan, kiri, atas, bawah. Kita sesuaikan ya. Ini saya kecilkan. Oke, sudah jadi apel. Saya membuat huruf ini terpisah dengan yang lain. Kenapa? Karena nanti waktu membuat animasi dia akan bergerak sendiri-sendiri. Jika tulisan ini kita gabungkan, nanti tulisannya tidak bisa atau tidak bisa digerakkan sendiri-sendiri. Pergerakannya bersama. Karena saya menginginkan pergerakan hurufnya ini satu-satu, jadi saya buat tulisan ini terpisah. Ini. Untuk slide berikutnya saya sama, cuma saya ganti buahnya. Untuk mempercepat, kita bisa copy slide-nya seperti ini. Kita klik kanan pada slide yang kita akan copy, kemudian pilih duplikat slide. Jadi slide akan tercopy menjadi sama. Kita tinggal mengganti buahnya saja.
kita ganti, saya ingin mengganti menjadi buah jeruk. Ini buah jeruk. Untuk tulisan kita juga bisa ganti, tipenya menjadi kemudian saya ingin menambahkan slide baru. Di sini kita akan membuka topiknya ganti menjadi tanaman. Saya ingin membuat seperti ini. Kita buat seperti ini. Caranya bisa sama, kita klik kanan duplikat slide, kemudian kita tekan slide-nya, kita tekan, kemudian kita tarik ke bawah. Nah, kita lepaskan. Sudah ada dua, sama dengan yang tadi ya. Kemudian kita bisa tinggal mengganti tulisan ini menjadi sayuran, dan kita ganti gambarnya, kita delete, kita masukkan gambar sayuran. Itu tadi cara agar kita lebih mempermudah atau mempercepat jika kita menginginkan slide-nya itu sama atau kita tinggal mengganti tulisannya saja. Untuk mempermudah kita bisa copy dari sini. Kita nanti tinggal mengganti tulisannya. Caranya agar semua bisa tercopy, kita klik pada kursor kiri, kemudian kita tahan, kita tarik sampai keluar biru-biru seperti itu, kemudian kita lepaskan. Nah, akhirnya semua aktif. Kita klik kanan, copy, atau kita bisa menggunakan dengan keyboard, yaitu Ctrl C, kemudian kita klik di slide ke-9, kita paste. Kita bisa menggunakan keyboard dengan menekan tombol Ctrl F. Nah, dia akan muncul seperti ini.
untuk slide yang terakhir ini saya akan membuat slide sebagai penutupnya. Saya pilih backgroundnya yang membuat tulisan. Nah, ini tadi kita sudah membuat halaman-halaman untuk video pembelajaran. Kemudian kita akan membuat animasi agar tulisan atau gambar yang ada pada halaman ini semua bisa bergerak, dan kita juga bisa memasukkan audio atau musik yang kita inginkan. Kita lanjutkan di video selanjutnya.